channel guru kalian, channel perbakingan. Ini adikku habis ini ya, habis dari acara, terus dia bawain saya ini. Ini nasi kotak kayaknya, apa kue-kue kah? Saya kurang tahu. Yang lebih jelasnya kita langsung naik ke atas, kita langsung unboxingnya. Coba dilihat dulu ini apa ya. Ya, ini nasi kotak banyak sekali. Aku nggak tahu nasi kotak apa per kue-kuean di dalam. Yang jelas ini makanannya pasti enak sekali ya. Senang sekali. Di rumahnya Evita ini selalu banyak rezeki ya. Ini aku mau pamer dulu ya. Ini guru kalian sebentar lagi ya. Sebentar lagi kalian akan ngerecokin resep-resep yang akan saya hadirkan lagi ya. Minggu depan insya Allah ya. Jadi ditunggu ya sayangnya semuanya. Ini ada alat meja, sudah ini ya, guru sudah sediakan, guru Devita ini kemarin sudah saya beli. Ini sudah saya endorse kemarin. Saya bikin video kalau kalian mau beli mejanya ini khusus untuk, ini serbaguna ya. Bisa untuk meja makan, meja kantor, meja restoran ya, meja belajar. Dan ini bagus sekali kalau kita mau bikin roti-rotian. Jadi kita bentuk rotinya di sini. Jadi kita memang perlu meja yang seperti ini. Jangan pakai meja kayu ya, saya sarankan jangan pakai meja kayu. Kalau kalian pakai meja kayu membentuk roti itu kurang mulus roti. Jadi kalian harus perlu meja yang seperti ini. Yang betul-betul dia bersih ya. Jadi nanti hasil rotinya dia itu betul-betul mulus. Jadi hasilnya juga bagus. Jadi ini sudah pernah saya endorse karena guru kalian sudah tinggal di Denpasar, daerah Pamugan. Kalau kalian mau berniat beli, silahkan langsung ke channel aku kemarin. Itu sudah ada, saya upload videonya, saya tuliskan di mana saya beli. Jadi bagi warga-warga Bali, subscriber aku, fans aku mau cari meja, ini mejanya murah ya. Harganya 650, tapi beda lagi ongkos kirimnya. Ya seperti itu. Tergantung jauh dekatnya ya, jauh dekatnya. Ini sudah ada ya. Ini juga opennya sudah ada, sudah lengkap. Jadi minggu depan Evita akan beraksi lagi ya, kita akan beraksi lagi. Saya akan mengumpulkan ini ya kalian lagi ya, supaya kalian bisa ini ya belajar ilmu perbakingan kembali ya. Jadi selamat datang lagi ya. Nah ini sudah ada mesinnya, ada mesin ini ya, ini ada mesin. Jadi saya sarankan teman-teman ya, murid-murid saya, kalau kalian mau buka usaha, kalau misalnya donat, maksimal itu kalian harus punya mesin ya. Saya ingatkan, harus punya mesin ya. Kalau misalnya kita bikin donat, mau donatnya betul-betul lembut, empuk, terus dia bisa bertahan 1 sampai 3 hari, teksturnya masih empuk, itu harus pakai mesin. Jadi di sini channel saya itu tidak ada kebohongannya. Jadi kalau misalnya ada orang bikin donat, bikin roti, teksturnya itu lembut sekali ya, lembut sekali adonannya, itu pakai mesin ya, pakai mesin. Di mana-mana orang bikin roti-rotian kalau punya usaha agak besar itu ya, yang menengah, semua pakai mesin. Tidak pakai mesin. Karena kenapa? Kalau tidak pakai mesin, tangan gempor pertama ya, pasti sakit tangannya ya, sakit sekali nih tangan ini ya. Yang kedua, hasil ini adonannya itu tidak akan menyatu, tidak akan kalis. Yang ketiga ya, ini khasiat ini kalau kelebihan kekurangannya kalau kita tidak pakai mesin ya. Ini saya jujur ya, jadi harus dipercaya apa yang saya omong karena saya guru perbakingan kalian. Yang ketiga, nanti rotinya ketika sudah ini tanpa mesin ya, ketika dia sudah matang, terus dia sudah kurang empuk ya, pastinya kurang empuk, dan ketika sudah bermalam ya, nanti dia cepat keras seperti itu. Tapi kalau kalian punya mesin, mengadon pakai mesin, pasti nanti dia rotinya bertahan, teksturnya itu empuk ya. Jadi kelebihannya pakai mesin ini ya, kalau kita pakai pengadon mixer ya, mesin ya, pengadon roti, kelebihannya dia itu jadi kalau kita mencampurkan adonan-adonannya semua ya, bahan-bahan pelembutnya tepung, terigu, susu ya, susu cair, susu bubuk ya, bahan pelembut, telur, mentega, margarin, itu akan tercampur merata ya. Jadi jawabannya itu kenapa rotinya bisa empuk sekali, karena pakai mesin. Itu kelebihannya mesin ya. Jadi kalau kekurangan itu pakai mesin, rotinya nanti hasilnya kurang bagus. Jadi jangan percaya ya, ada adonan
kalis sekali pakai tangan itu tidak ada ya, tidak ada cerita seperti itu ya, tidak ada cerita adonan itu bisa kalis kita mengadon pakai tangan, tidak ada cerita ya. Jadi kalian harus ini ya, harus diambil akal sehat ya. Kalau misalnya ada, saya tidak mau bilang-bilang ya di channel mana ini mengadon pakai tangan bisa sekalis itu ya, tidak ada, itu pakai mesin. Kasih tahu ya. Jadi ini mesinnya ya. Ini yang mana mesinnya nak? Coba dikasih lihat. Coba ya. Oh, sebentar ya. Oke, Cikidot ya. Ini mesinnya. Ini saya kasih lihat mesinnya. Ini mesin yang sudah bisa dipakai untuk memulai usaha. Ini sudah bagus. Harganya sekitar di atas 3 juta. Kenapa saya bilang harganya di atas 3 juta? Karena biaya pengongkos kirimannya lagi itu semua termasuk ya. Jadi ini Jadi ini mesinnya sudah bisa dipakai untuk usaha rumahan dan usaha menengah. Itu ya, kalau untuk usaha yang di atas menengah, di atasnya lagi itu ada lagi mesin yang betul-betul profesional. Tapi kalau untuk mau bikin usaha untuk ini ya, untuk usaha kita mau memulai usaha, ini sudah bagus mesinnya, sudah bagus. Ini sudah saya jelaskan mesinnya kemarin, cara-cara cara makanya ini sudah saya jelaskan semua. Jadi kalian tinggal cari channelnya yang sudah saya jelaskan mesinnya ini. Tapi nanti saya mau bikin video lagi, review sekalian bikin perkue-kuean, bikin roti-rotian. Jadi nanti kalian bisa lihat cara pemakaiannya. Mesinnya sudah bagus. Dan untuk pengusaha yang menengah, mereka pakai ini ya, pakai ini. Kecuali pengusaha yang sudah di atas, yang di atasnya ya, yang sudah ada nama-nama kayak Holland Bakery, kayak ini Bricto, itu mereka pakai mesin yang sangat profesional. Tapi kalau kalian pakai mesin ini sudah bagus ya untuk memulai usaha. Nanti kalau sudah belajar di channel saya, sudah pintar ya, kalau ada rezeki bisa buka usaha ya, jualan-jualan dulu. Nanti kalau sudah banyak pelanggannya, sudah terkenal, ini sudah enak rotinya, orang-orang berdatangan mau beli lagi seperti itu, kalian ada rezeki lagi ya, rezeki bisa buka usaha yang lebih besar dan membutuhkan mesin yang lebih profesional seperti itu ya, seperti ini. Jadi di channel saya tidak pernah ada kebohongan. Saya berbeda sekali dengan channel-channel yang lain. Saya tidak suka mengajarkan orang tutorial cara bikin roti tapi tidak jelas ya, karena uang itu sangat berharga ya, sangat berharga ya. Kalau kalian nanti saya kasih ini ya, resep-resep yang tidak jelas, kalian terus eksekusi terus, jadi kan kasihan. Sudah walaupun beli telur itu berapa harganya, tapi kan itu uangnya harus dihargai. Saya sangat menghargai uang ya itu. Dan ini ya ovennya. Jadi di dapur Devita ini saya menjelaskan dengan detail ya. Saya tidak suka menjelaskan setengah-setengah. Saya suka menjelaskan dengan detail ya, dengan detail. Jadi kalau kita mau punya usaha, itu baru pemula ya, pemula atau usaha yang sudah menengah, kita harus perlu mesin ya, harus perlu mesin dan oven yang profesional. Ini saran saya ya, saran guru kalian, harus memerlukan mesin yang profesional untuk mengadon adonan roti, setidaknya mesinnya seperti tadi ini ya. Dan oven gas. Jadi oven gas sama oven tangkring berbeda sekali. Jadi di sini saya jelaskan ya. Jadi oven gas ini ya, kalau kita bikin roti, memanggang roti, kue ya, bolu, cake, hasilnya begini, bagus ya. Karena roti itu nanti matangnya cepat ya, kue-kuenya cepat matangnya juga merata, tidak butuh lama ya. Terus nanti ketika sudah matang cantik sekali. Dan waktu sudah matang, kuenya itu tidak menyusut. Kalau kita pakai oven tangkring ini, maaf sekali ya, mungkin ada pengusaha oven tangkring, bapak-bapak, ibu-ibu, masnya, saya tidak menjatuhkan. Saya tidak bilang oven tangkring tidak bagus. Oven tangkring bagus, tapi disesuaikan juga apa yang kita mau masak. Tapi kalau untuk pengusaha, ini yang saya khususkan untuk pengusaha ya. Jadi maaf sekali, kalau kita ini pengusaha, kita perlu oven yang profesional ya, karena kita memanggang roti itu harus cepat-cepat. Karena dalam proses ini fermentasi roti itu tidak boleh kita biarkan terlama, makanya kita perlu oven yang
open gas yang proporsional. Jadi dimengerti ya, maaf sekali bapak-bapak ya yang jualan open tangkring atau siapakah, saya minta maaf ya. Masih bisa kalian berjualan open tangkring, tapi untuk dikhususkan, bukan untuk pengusaha yang besar sekali ya, yang menengah seperti itu, karena kita butuh memanggang roti harus cepat-cepat. Karena kalau tidak cepat-cepat nanti rotinya bisa ini ya, bisa overproofing ya. Kalau sudah overproofing bisa rugi seperti itu. Jadi kita perlu mesin yang seperti ini ya, mesin. Kita perlu open yang kualitasnya seperti ini, yang profesional. Kalian bisa lihat sudah ada ini ya, jarum untuk jarum suhunya ya. Jadi kalau kita nyalakan opennya ini, otomatis nanti jarum suhunya ini kita bisa tahu panasnya berapa, dia naik sendiri otomatis ya. Tapi kalau misalnya pengusaha roti yang sudah ada nama seperti Holland Bakery, Jeko ya, Brikto, itu dia pakai ini open gas yang lebih profesional lagi, bukan seperti ini ya. Yang ini yang menengah ya, seperti saya menengah ya, menengah. Tapi kalau misalnya yang baru memulai usaha tidak masalah, harus beli open gas kalian ya. Kalau tidak bisa beli yang sebesar ini, beli aja yang kecil, tidak apa-apa, biar hasilnya juga bagus. Ini bikin kue tidak lama ya, kita bisa santai sambil manggang roti seperti itu. Dan ini ya, kalau misalnya rotinya, kuenya tidak bantet seperti itu, jadi berpengaruh juga. Kalau misalnya kita bikin ini, saya contoh ya, saya kasih resep kalian ini ya, tapi kalian manggangnya pakai open tangkring, itu bisa ini ya, bisa menyusut rotinya nanti sama kuenya ya, karena panasnya tidak merata. Jadi pas kalian lihat nih ya, contoh ini pakai open tangkring, kalian lihat, wah sudah mengembang, sudah bagus ini rotinya, sudah senang-senang ini ya, yes nanti ini berhasil nih resep yang dikasih sama guruku ini bersemangat sekali ya. Sekalinya ini ya, pas dikeluarkan itu rotinya, dia menurun ya, matangnya tidak merata karena memakai open tangkring. Jadi saya sarankan murid-murid saya, di sini memang saya sangat profesional ya. Jadi kalau kalian mau mengikuti pelajaran dari saya sarankan harus ada mesin biar hasilnya bagus. Nih mesin pengadon harus ada open gas. Saya tidak menyarankan kalian harus beli open gas yang sebesar ini ya, atau yang mau lebih besar lagi ya. Ada kok open gas yang ini ya, yang agak medium, yang kecil, harganya juga tidak terlalu mahal. Jadi kalau kalian mau belajar ilmu perbakingan, jangan setengah-setengah, langsung. Jangan ini ya, beli-beli baju aja, beli-beli makeup. Kalau kalian punya cita-cita menjadi orang sukses, utamakan ini ya, utamakan cita-cita kalian. Seperti itu. Beli ini harus belajar, harus ada talent ya. Ingat, saya di sini guru perbakingan. Bukan cuma guru perbakingan, tapi di sini saya seorang pemberi motivasi untuk semua warga-warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya, kalau bisa keluar negeri, khususnya orang Indonesia yang di luar negeri ya, supaya punya talent. Mau talent apa aja bisa, mau talent menjahit, berjualan jualan di Facebook, Instagram, TikTok, mau berjualan apa aja bisa ya, sepatu, perhiasan, skincare, itu talent semua. Mau menjahit, mau ini, mau punya bisnis, itu talent semua. Kecuali satu, bukan talent, ikut kerja sama orang. Jangan ikut kerja sama orang. Kalau bisa kita bisa jadi bos untuk diri kita sendiri, walaupun usaha itu kecil. Ini saran saya ya, tips saya untuk orang-orang yang sedang menonton, sama ini murid-muridku yang aku sayang ya. Jadi saya memberikan kalian motivasi supaya maju. Jadi itu harus kalian tahu ya. Walaupun kita punya bisnis kecil berjualan, tak punya kita sendiri, uang bisa diputar ya, uang bisa diputar, kita tiap hari pegang uang. Ikut kerja sama orang, gaji 1 bulan serasa 1 tahun, 1 hari itu serasa 1 minggu. Belum lagi kalau kita nggak punya uang, sana sini minjam ke keluarga, ke teman-teman, ini bikin nyusahin orang ya, seperti itu. Belum lagi malu ya kalau bisa bayar ya. Jadi harus punya semangat. Memang seperti saya ini ya, seperti saya ini, kadang saya berbicara, mungkin kalian bicara, oh gampang sekali dia bicara begini-begini. Tapi kalau kita punya keinginan, insya Allah ya. Tapi satu, harus berdoa ya. Ingat, meminta sama Allah ya. Saya walaupun seksi begini ya, saya sembahyang, saya sholat tahajud, sholat duha, saya memohon, puasa Senin Kamis, saya minta petunjuk sama yang di atas. Walaupun cobaan saya banyak sekali ya. Yang sudah tahu cerita-cerita saya, dulu saya lepas perceraian, pasti sudah banyak yang tahu ya cerita kehidupan saya ya.
Saya bercerai dengan suami, diusir, lalu dia menikah dengan ini ya, dengan wanita pilihannya, karena saya baru ini ya berkarir di channel YouTubeku, saya belum digaji, dan dia lebih memilih wanita yang dia merasa pintar, gajinya lebih banyak untuk bekerja, sedangkan saya baru memulai karir. Tapi tidak apa-apa, saya sudah ikhlas, saya sudah memaafkan beliau dan istrinya. Mungkin kalau misalnya dia menonton hari ini, saya sudah memaafkan kalian ya, tidak apa-apa. Ya seperti itu ya. Kita harus ada talent supaya berjaga-jaga. Beruntung saya punya talent, ya. Saya bisa bawa ke Bali, saya bisa memulai lembaran hidup lagi. Seperti ini kalian bisa lihat. Alhamdulillah saya sudah ada open, sudah ada meja, sudah ada sudah mesin buat ini ya, bikin perkukuhan. Saya kembali lagi, semangat lagi ya. Saya tidak mau mengingat masa lalu saya lagi dengan sang mantan ya. Saya sudah melupakan ya, seperti itu. Jadi ini contoh saja. Ya, bagi ibu-ibu harus punya talent ya. Kalau kita tidak punya talent berbahaya. Kalau kita punya talent, kita terjatuh, kita bisa bangkit lagi seperti Evita. Seperti itu. Oke, saya akhiri perbincangan saya hari ini. Semoga ini bermanfaat ya. Bisa ini jadi panutan, bisa jadi contoh untuk ini ya, masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang sedang menonton. Saya berkenalan, nama saya Devita. Salam kenal semuanya. Orang-orang Indonesia, halo orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kenalin saya Guru Devita ya. Guru perbackingan sekaligus memberi motivasi untuk semua orang punya ini ya, punya talent. Mau talent apa aja terserah, saya tidak menyuruh kalian harus ikut perbackingan sama aku, tidak masalah. Tergantung orang ya, itu saja. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum. Jika saya ada kata-kata salah yang menyinggung, maaf sekali karena aku cuma manusia biasa, tapi aku akan selalu minta maaf. Aku orangnya gentle sekali ya. Kalau aku salah, aku minta maaf. Tapi kalau aku benar, aku akan ini membela diriku. Ingat itu, ya. Selamat bergabung yang mau bergabung menjadi murid saya terima kalian hari ini. Ya, ingat itu. Jika kalau tidak tahu ini masalah perbincangan, tinggal saja di bawah kolom komentar ini kalian tanya-tanya. Insya Allah nanti pertanyaan kalian saya jawab dan saya akan membantu. Selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.